Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Marwahid dengan NIM 23115522. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang computer evolution dari generasi pertama hingga saat ini ya. Ini untuk tugas dari organisasi dan arsitektur komputer ya. Baik, saya mulai saja. Sini komputer evolution ya. Evolusi komputer dimulai dari generasi pertama yang menggunakan tabung vakum, diikuti oleh transistor generasi kedua ya, IC integrated circuit generasi ketiga, dan mikroprosesor untuk generasi keempat. Yang saat ini kita ada di generasi kelima yang fokus pada AI dan komputasi kuantum. Oke, kita menuju ke lebih detailnya. Di generasi pertama, di tahun 1940 sampai 1956, yaitu tabung vakum ya. Ciri utamanya di sini ada komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses data. Contoh komputernya ada ENIAC dan ONIVAC. Ukurannya sangat besar, memenuhi satu ruangan. Untuk kecepatan dari komputer ini sangat lambat dan sering panas ya. Bahasa pemrograman yang digunakan masih menggunakan bahasa mesin berupa kode biner 0 dan 1. Kapasitas memori juga terbatas dan operasi membutuhkan banyak daya listrik. Lanjut kita ke generasi kedua. Transistor pada di tahun 1956 hingga 1963. Penggunaan transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat energi. Contoh komputernya ada IBM 7090 dan UNIVAC 1107 ya. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa assembly mulai digunakan di generasi ini ya. Kapasitasnya memori yang lebih besar dan lebih stabil dibanding dengan generasi sebelumnya. Lanjut ke generasi ketiga. Tahun 1964 hingga 1971 di sirkuit terbaru ya. Ciri utamanya komputer generasi ini menggunakan integrated circuit atau IC atau sirkuit terpadu ya. Unggulnya dari generasi sebelumnya yaitu komputer menjadi lebih kecil lagi, lebih murah dan lebih efisien. Contoh komputernya di sini ada IBM 360 series ya. Yang ini kalau tidak salah. Terus multitasking. Sistem operasi memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program sekaligus. Oh, di sini berarti dia sudah bisa multitasking-nya komputer di generasi ketiga. Untuk bahasa pemrogramannya mulai menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Lanjut di generasi keempat, tahun 1971 hingga 1980. Di sini ciri utamanya dia menggunakan mikroprosesor sebagai komponen utama, memungkinkan komputer menjadi sangat kecil dan lebih kuat. Contoh komputernya ada Apple II dan IBM PC ya. Komputer mulai digunakan oleh individu di rumah, bukan hanya di perusahaan besar saja. Nah, di sini bahasa pemrogramannya juga bahasa tingkat tinggi seperti C yang digunakan secara luas. Nah, di jaringan, perkembangan awal jaringan komputer termasuk internet mulai berkembang di generasi keempat ini. Lanjut ke generasi kelima. Tahun 1980 hingga saat ini ya. AI, kecerdasan buatan. Ciri utamanya fokus pada pengembangan kecerdasan buatan sendiri, AI itu ya. Perkembangannya kemajuan dalam komputasi kuantum, komputasi paralel dan superkomputer. Berkembang di bagian situ ya. Baik, contohnya ada contoh perangkatnya ada komputer pribadi, laptop, smartphone, dan perangkat IoT. Bahasa pemrograman di sini menggunakan bahasa seperti Python dan Java, mendukung AI dan machine learning. Teknologi pendukungnya ada cloud computing, big data, dan Internet of Things atau IoT juga menjadi pilar dalam generasi ini. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.